Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini hari Rabu 10 Maret 2021. Seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham yang hari ini sudah ada pada mantul ya. Dan mungkin ada beberapa yang menarik, bisa dijadikan watchlist buat teman-teman. Sebelumnya support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Subscribe-nya jangan lupa. Tetapi support teman-teman itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Terus juga nyalain notifikasinya karena ini harian. Insya Allah saya selalu ngupdate ketika pasar buka ya. Dan di hari Minggu nanti ada saham yang potensial untuk Senin. Terus nanti di hari Sabtu tentang teknis-teknis trading. Jadi setiap hari insya Allah bakal selalu ada konten dari Cuan-Cuan Saham. Nah, teman-teman tinggal hidupin notifikasinya biar gak ketinggalan kontennya, oke? Buat teman-teman yang ada pertanyaan atau ada saran, kritik yang ingin disampaikan, request sahamnya dianalisa, bisa komen aja di YouTube Cuan-Cuan Saham atau DM Instagram kami @cuan-cuan-saham. Insya Allah pertanyaan teman-teman atau request analisa teman-teman akan selalu saya balas. Seperti itu kok, saya sudah ada waktu ya, oke? Terus juga buat teman-teman yang ingin konsultasi tentang portofolionya, bisa konsultasi dengan kami. Kalau teman-teman berminat, nanti konsultasinya bisa seputar money management, metode, terus juga strategi, tujuan, terus nanti juga ada analisa dan lain sebagainya, banyak. Yang pasti buat teman-teman yang ingin konsultasi bisa cek videonya di Home Cuan-Cuan Saham atau cek di playlist nanti konsultasi portofolio Cuan-Cuan Saham. Oke, langsung aja kita akan menganalisa IHSG. Hari ini IHSG naik 1% ya, dengan volume yang ya lumayan lah, di bawah rata-rata sih, di bawah MA20, tapi lumayan lah ada volumenya ya. Dia naik 1%, RSI-nya kembali ke atas 50. Nanti bakalan saya kasih analisa menurut saya, dan besok pasar tutup ya. Jadi selanjutnya pasar buka hari Jumat karena besok tanggal merah. Hari ini asing net buy setelah kemarin net sell terus ya. Hari ini net buy 322 miliar totalnya, dengan net buy terbesar dipegang oleh BBCA. Jadi BBCA hari ini di net buy 64 miliar, dia naik 1%, 1,5% ya. Tapi kalau dibandingkan net sell kemarin masih besar net sell kemarin. Cuman kalau dilihat dari year to date sebenarnya BBCA itu masih diakumulasi oleh asing. Cuman akhir-akhir ini baru keluar pelan-pelan. Nah, selanjutnya ada MDKA, dia net buy sekitar 35 miliar. Lalu Bank Mandiri, ini yang konsisten diakumulasi ya, bank blue chipnya, ada 30 miliar. Lalu selanjutnya net sell terbesar masih dipegang oleh Astra. Astra ini sedang bahaya ya posisinya ya. Kalau misalkan teman-teman pegang saham Astra, bisa cek videonya. Adalah cari yang tentang Astra itu. Saya bilang itu 5.800 itu dia 5.800 itu dia head and shoulder, terus dia breakout, dan sampai sekarang baru downtrend jangka menengah ya, sampai jangka pendek sih, cuman koreksi wajar sih Astra ini. Dan asing juga baru distribusi. Nah, ini kan di sini ada head and shoulder, ini shoulder kiri, head, ini shoulder kanan, lalu dia breakout di sini, retest, dan akhirnya turun. Sebenarnya sekarang udah ada di area supportnya ya, karena sebenarnya dia masih uptrend. Cuman kalau dilihat dari foreign flow-nya, asing masih jualan di Astra ini. Jadi alangkah lebih baik nanti masuknya agak kalau udah kondusif aja. Kalau nggak, tunggu divergent aja nih. Nah, ini maksudnya nanti kalau misalkan dia harganya turun tapi ini di sini udah mantul, itu kan berarti ada divergent kan. Bisa ditunggu divergentnya kalau mau cari momentum untuk entry di Astra. Cuman dia masih on track dengan trennya. Tapi ya seperti itulah, asing masih terus-menerus distribusi. Selanjutnya ada United Tractor, setelah kemarin naik banyak ya, juga diakumulasi. Hari ini didistribusi 49 miliar. Dia hampir ARB ya, tapi masih jauh juga sih, minus 5,88%. Lalu Cepin, dia masih hijau 3%, tapi didistribusi oleh asing karena sektor ayam-ayaman baru menguat ya, bareng Java sama Main kemarin. Oke, selanjutnya kita akan ke IHSG dulu, dan juga nanti ada satu sektor saham yang cukup menarik di hari ini, bisa teman-teman jadikan watchlist.
Nah, ini hari ini IHSG naik 1% ya, dia mantul setelah kemarin turun lumayan, dan ini dibuka open gap karena kemarin close-nya di sini sedangkan open-nya di sini. Shadow bawahnya nggak sampai menutup open close kemarin, dan ya terjadi open gap. Kalau jelasnya saya liatin pakai 15 menit. Nah, ini kan dia kemarin close di sini ya. Terus tadi pagi dia open gap. Open gap-nya masuk 6.200. Jadi dia tadi pagi open di 6232. Setelah itu turun dulu ke 6227, tapi karena area 6200 itu support, jadi dia udah bisa menahan penurunan, terus akhirnya naik. Itu seperti itu. Dan kalau misalkan lihat RSI 15 menitnya sudah kembali ke atas ya. Seperti itu. Jadi yang sebelumnya dia range-nya 6170 area demand ini kan support kuat ya, berkali-kali dia tertahan di sini 6170 sampai 6200, karena hari ini dia breakout 6200, artinya supportnya dia 6200 sampai 6300 lagi, kembali ke ritme yang sama. Yang pasti IHSG belum breakout dan masih sideways. Cuman yang perlu saya ingatkan adalah hari ini dibuka dengan open gap lagi. Kalau misalkan kita mengikuti sebelumnya ya, IHSG itu selalu menutup gap. Di sini gapnya ditutup, di sini juga ditutup, di sini juga ditutup, di sini ditutup, di sini ditutup, di sini ditutup. Ada 6 gap terakhir di candle 15 menit ya, dan semuanya itu tertutup. Kecuali ini masih belum tertutup ya, karena dia gapnya di atas. Ini juga ada gap ditutup, terus dan lain semuanya. Artinya apa? Kalau misalkan trennya gap itu selalu ditutup, berarti besok itu ada kemungkinan IHSG turun ke 6.200 dulu. Nah, ini bisa dijadikan strategi sih. Buat besok Jumat ya, karena besok kalau nggak salah Jumat pasar buka, atau kalau misalkan tutup ya berarti buat Senin ya. Kalau kita mau mempredik IHSG, ini ada yang menarik menurut saya. Kalau misalkan besok opennya merah, artinya dia nutup gap dulu. Nah, itu artinya bakalan bagus karena dia sehat, nanti endingnya bakalan hijau. Tapi kalau misalkan besok dia masih open gap ke atas atau dia openingnya hijau, nah itu ada kemungkinan dia bakal kebanting, nutup gap dulu 6200, baru setelah itu dia menentukan arah entah ke atas atau ke bawah. Jadi kalau misalkan besok pagi merah di 6200 hari Jumat ya, ada dia IHSG opening di 6200 atau dia turun di 6200, terus sudah ada pantulan, nah itu menurut saya base entry buat saat itu sih. Seperti itu. Terus tinggal ngikutin aja sampai IHSG menentukan arahnya. Tapi yang pasti itu ya, supportnya IHSG ada di 6200 untuk saat ini, dan resistennya ada di 6300. Dia bakalan masih konsolidasi di masa seperti ini. Cuman outlook jangka panjangnya masih oke sekali. Terus juga ini juga gambaran pasar ya, IHSG bukan saham, artinya sesuaikan dengan saham masing-masing juga. Kalau misalkan saham kita saham gorengan aja juga, mau IHSG merah gimana ya, arah ya tetap arah gitu kalau bandarnya mau arah. Tapi kalau misalkan saham kita blue chip atau second liner yang berat juga market cap-nya, itu alangkah lebih baik melihat keadaan pasar saat ini. Jadi yang pasti itu siapkan strateginya, dan menurut saya yang terbaik masih fast trade aja. Kalau misalkan dapat barang murah, naik, cuan, jual dulu. Nanti kalau misalkan dia breakout, terus uptrend gimana? Ya beli lagi aja setelah dia breakout. Kan nggak ada ruginya juga. Misalkan contoh ya, kita beli saham A di weakness-nya harga 1000. Setelah itu dia sampai 1200. Oke, karena saya mau fast trade dulu, 1200 saya jual. Ternyata dia turun lagi ke 1000. Nah, kita kan udah dapet cuan nih. Nah, tapi kalau misalkan skema kedua ya, kita beli di 1000, naik ke 1200, kita jual, ternyata dia breakout 1200 nih, sampai 1300. Mau jemput lagi gimana caranya? Tunggu dia retest aja ke 1200, mengkonfirmasi kalau 1200 itu bakal jadi support, terus kita masuk di situ gitu. Nggak perlu panik kalau misalkan teman-teman sudah punya metode atau sistem trading yang bagus, dalam keadaan apapun bisa disesuaikan. Tapi kalau teman-teman masih belum oke tradingnya dalam keadaan kayak gini, jangan dipaksakan. Alangkah lebih baik bisa masuk ke yang lain, karena ya ini pasar masih bakal berfluktuasi dan konsolidasi. Tapi overall masih oke lah, IHSG ini masih on track juga, masih di atas EMA 50 ya. Artinya jangka menengahnya dia masih tetap uptrend. Kecuali nanti dia jebol EMA 50, nah itu mungkin kita harus siap-siap juga, berhati-hati karena dia ada arah ke EMA 200 mungkin ya, seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Dan sektor saham yang ingin saya bahas hari ini adalah sektor properti, karena properti hari ini menarik ya, dia lari ke situ semua, pada menguat semua ya. Yang besar-besarnya juga ada BSDE, CTRA, sama SMRA, bahkan SMRA naik banyak sekali. Terus juga
Ada macam-macam lah, nanti kita cek aja. Mungkin kita mulai dari BSDE dulu ya. Sesuai abjad. Nah, oke, BSDE hari ini dia menguat 5%, hampir 6% ya, 5,88. Dan disertai dengan spike volume, artinya kenaikannya bagus, ada volumenya, dan juga disertai dengan akumulasi. Nah, nih kalau misalkan kita lihat si BSDE ini di big akumulasi sama CS ini ya. Yang lain cuman 2 miliar, ini kan 3 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Yang jualan juga cuman 5,5 miliar, 2 miliar, 1 miliar. Tapi yang paling gede, paling signifikan adalah si CS ini dia beli 17 miliar. Artinya hari ini dia kenaikannya disertai dengan akumulasi. Dan hari ini dia tertahan di area resistennya dia ya. Ini kan area resisten sebelumnya bisa membentuk cup and handle ya. Ini cup, terus ini handle, tapi ternyata pasarnya nggak kuat dan dia turun lagi. Cuman mungkin menarik juga dia bisa membentuk tren baru juga ya. Mungkin seperti ini, garis tren yang baru. Dan kalau dilihat juga dia masih di atas EMA 50, artinya masih dalam jangka menengah dia masih uptrend. Artinya lagian juga kalau misalkan teman-teman tahu ya, ini kan salah satu sektor yang baru dapat stimulus ya. Selain kemarin otomotif, mobil-mobilan, ini kan rumah kan juga dapat stimulus, ada DP 0% dan lain sebagainya. Artinya selain itu juga suku bunga acuannya juga turun yang menyebabkan barang-barang cicilan itu bakal lebih diminati karena bunga cicilannya berkurang. Jadi ini artinya ini adalah katalis positif lah buat sektor properti ini. Dan ya memang pemerintah juga baru mendorong karena kalau misalkan properti terjual itu kan uang berputar besar sekali ya. Ada dari pak tukangnya, dari developernya, dari penjual bahan baku, dari sopir truknya, dari pemerintah juga dapat pajak dan lain sebagainya. Itu makanya salah satu sektor yang digenjot oleh pemerintah itu kan properti, dan dengan cara menurunkan suku bunga, terus juga ada DP 0%. Jadi ini salah satu sektor yang menarik yang sedang dipulihkan oleh pemerintah, mendapatkan stimulus, artinya bagus ya. Nah, kalau dari segi teknikal, si BSDE ini sekarang dia di resisten, kelihatan sekali ya. Di sini kan resisten sebelumnya ini. Nah, dia bahkan ada shadow di atas, artinya balik sedikit karena belum breakout hari ini. Tepat berhenti di resisten area 1260 sampai 1250. Itu area resistennya dia ya. Tapi sebelumnya kan dia ini kan support juga ya, 1230 ini. Dan hari ini dia udah breakout, artinya support terdekatnya BSDE ini 1230 dan resisten terdekatnya 1260. Tapi kalau misalkan besok dia breakout 1260 itu bakalan menarik sih. Dia bisa ke sini mungkin area 1325, jangka ya mungkin 1 minggu 2 minggu ya, target kayak gitu, atau bisa juga 1 hari langsung ya, karena dia juga diakumulasi besar hari ini. Tuh. Jadi kalau menurut saya di sektor yang masih oke, bisa dimasukkan ke portofolio ya teman-teman, karena kalau misalkan dilihat kan bank kan baru pada kurang bagus ya. Bank terus komoditas itu kan juga beberapa pada mulai kebanting, kayak nikel itu kan udah mulai kebanting. Yang masih bertahan ya minyak, terus CPO, terus habis itu ada minyak, CPO. Setelah itu ada satu lagi komoditas tapi saya lupa. Minyak, CPO sama minyak, CPO. Lupa saya, sorry. Itu ada satu komoditas lagi yang masih oke lah. Pokoknya dia masih uptrend selain minyak sama CPO. Karena kalau CPO itu kan masih belum patah trennya. Kalau minyak belum patah juga. Kalau batu bara sebenarnya kemarin dia ada sideways tapi membentuk bullish pennant ya, bullish flag. Nah itu kalau, dan kayaknya kemarin udah breakout. Jadi batu bara juga mungkin oke juga. Apalagi udah mau masa-masa pembagian dividen. Dan kita tahu sendiri gimana dividennya batu bara. Ini buat teman-teman yang pengen entry di BSDE, kalau mau nunggu koreksi bisa ngantri di 1230, area 1230 sampai 1225. Ini supportnya dia terdekat, tapi kalau mau nunggu breakout ya bisa tunggu breakout 1260 ini. Yang misalkan dia ada sampai 1300 atau 1285, habis itu dia retest ke 1260, nah teman-teman boleh beli di situ. Untuk target itu tadi ke 1325, dan ya ini masih menarik sekali. Dari moving average juga dia masih uptrend juga sebenarnya. Dan kenaikan hari ini juga bagus. Oke, selanjutnya kita ke temennya CTRA.
Nah, ini kalau dari trennya lebih bagus daripada si BSDE ya, karena dia masih di atas EMA 20. Kalau BSDE tadi kan udah pernah menyentuh EMA 50 ya, artinya EMA 20-nya sudah jebol. Tapi ini sudah kembali lagi, dia kan udah sampai EMA 50, tapi sekarang udah masuk lagi ke EMA 5 dan EMA 20. Nah, sedangkan si CTRA ini dia masih, artinya di atas EMA 20 ya, yang artinya dia masih jangka pendek sampai menengah itu masih sangat uptrend gitu. Dan dia juga hari ini naik disertai dengan akumulasi dan volume spike di atas rata-rata ya. Artinya penaikan hari ini sehat juga. Di yang mengakumulasi hari ini ada si BG ini 19 miliar dibanding yang lain ya, kurang signifikan. Menarik juga karena ini saham-saham yang masih bisa buat swing ya. Mungkin teman-teman misalkan mau buat swing karena nggak tahu mau beli saham apa lagi, ya CTRA ini bisa. Misalkan nanti teman-teman entry tunggu koreksi di EMA 20, setelah itu masuk di EMA 20. Kalau sekarang kan di 1134 tuh. Nah, teman-teman masuk di EMA 20, nanti misalkan EMA 20-nya naik terus dia ada koreksi, bisa entry di EMA 20. Kayak misalkan contoh ini ya, dia udah naik terus dia koreksi sampai EMA 20. Nah, teman-teman boleh entry di sini gitu. Atau misalkan di sini waktu dia udah naik jual, koreksi ke EMA 20 lagi beli, terus di swing terus silahkan, atau mau buat tektokan juga bisa. Yang pasti ini masih oke banget naiknya. MACD-nya juga mau golden cross lagi dan bakalan menarik sih kalau dia golden cross. Nih ya, dia juga downtrend channelnya udah breakout dari tahun 2016 ya. Jadi 2016 ini dia downtrend, terus kemarin berhasil di breakout dan udah di retest juga. Artinya menarik sekali ini. CTRA ini sudah di retest dan berhasil menahan penurunan dan hari ini dia naik 5%. Nah, itu analisanya untuk dari segi teknikal ya. Artinya ini cakep sih, udah nggak ada resisten tren lagi karena yang paling besar sudah berhasil di breakout ya. Mungkin nanti tinggal resisten klasik doang, yang samping-sampingnya harga-harga terdahulu. Misalkan kayak di sini dia kan pernah mantul ya, area ini sama area ini 1250. Terus juga setelah itu ada di sini 1275, terus 1325. Nah, itu. Jadi mungkin target terdekatnya tadi ada di 1250 ya. Di resisten sebelumnya di sini 2019 ini 2 kali 1250 dia gagal. Nanti ke 125, sekarang 1200, target dekatnya ke 1250. Sebelumnya juga dia udah gagal, tapi biasanya kalau percobaan kedua itu bakalan sukses sih harusnya ya, karena ya itulah kenapa ada cup and handle, karena cup and handle itu kan juga sebenarnya percobaan kedua tuh kayak gitu. Nah, ini dia baru percobaan kedua. Kalau misalkan dia bisa breakout 1250, menurut saya menarik sih. Dia bakalan lanjut ke 1335 untuk targetnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli buy on breakout, bisa tunggu setelah dia breakout 1250. Misalkan dia ke 1300 ya, habis itu dia kembali ke 1250, teman-teman bisa entry di situ. Tapi kalau mau buy on weakness, mungkin bisa ke support terdekatnya ada di sekitar 1150 dulu. Terus juga di area 1160 ya, area-area 1150 sampai 1160. Teman-teman bisa di entry di situ. Oke, itu untuk CTRA. Menarik, udah nggak ada downtrend ya, artinya dia udah mematahkan downtrend channelnya. Dan sebelumnya ini kan dia kan uptrend ya, artinya mungkin ini bisa disebut flag mungkin ya, bisa atau apalah ya, nggak tahu juga. Yang pasti dia sudah ngebreak ini, dan mungkin kalau agak apa ya, agak kreatif ini bisa kelihatan inverted head and shoulder juga sih. Tapi ya ini shouldernya lebih panjang sih, agak maksa sebenarnya. Ya nggak tau lah, itu cuman agak maksa. Tapi yang pasti terjadi adalah dia sudah ngebreak resisten trend ini. Menarik sekali. Ini bakalan jadi apa ya, perjalanan panjang buat saham-saham properti, salah satunya CTRA ini. Masih oke banget. Oke, selanjutnya kita ke yang naik banyak hari ini, yaitu SMRA. SMRA ini mirip CTRA. Bentar. Kita kembali ke BSDE dulu, apakah BSDE udah breakout juga. Karena memang sebelumnya itu kan pada downtrend semua ya. Nah, misalkan kita tarik garis, kira-kira di sini sampai sini. Oke, BSDE juga menarik karena dia sudah downtrend. Sudah downtrend lagi. Sudah breakout ya. Nah, dia sudah breakout di garis hijau ini yang sebelumnya downtrend dari tahun 2016 juga.
dia sudah breakout dan sudah di atas ini. Menarik sih ini dari segi teknikal. Bahkan udah ini breakout kemarin 9%, habis itu retest, perfect retest ya. Terus naik hari ini. Nge-breakout resistennya dia juga area sini ya, 1230. Sebelumnya support di sini, terus dia tembus jadi resisten. Sebelumnya udah berhasil di breakout, tapi waktu itu pasarnya jelek dan hari ini sudah di breakout lagi. Menarik juga ini BSD. Tadi saya belum ngecek sampai sini. Selanjutnya SMRA. Nah, SMRA ini juga breakoutnya lebih duluan ya. Dia ini malah belum kayaknya nih SMRA ini. Yang sini sudah, ini yang dari 2019 ya. 2019 dia udah breakout. Nah, kita lihat yang 2015 ini. Nah, tapi ya masih jauh banget sih, masih 1800 ini. Kalau misalkan dia sampai ke situ aja udah beggar ya, udah 100% cuannya. Hampir 100% ya, 84. Kalau dapat di 900 saja, kalau ke 1800 kan 100% tuh. Tapi yang pasti untuk yang ini dari tahun 2019-nya udah breakout ya. Seperti ini. Dia udah tembus yang garis biru ini. Nah, mungkin kita cek lagi dari sini sampai sini. Oke, inilah kenapa dia hari ini berhenti di sini ya. Ini yang namanya teknikal tuh memang kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalkan kenapa sih kok dia menaikannya kuat tapi berhenti di situ? Kenapa sih kok kayak gitu? Kenapa sih kayak gitu? Nah, karena memang ada teknikal ini. Inilah level psikologisnya manusia gitu loh. Dia tepat berhenti shadow-nya di garis yang warna hijau ini. Dan kadang ya mind blowing gitu. Saya juga nggak tahu kenapa bisa berhenti situ. Ternyata waktu disambungkan ya, ini downtrendnya dari 2016, 2019 dan ketemunya hari ini. Makanya ketika dia menyentuh ini, dia berarti belum breakout si SMRA ini. Cuma untuk yang garis biru ini dia sudah breakout. Sedangkan yang besarnya masih ada 2 PR lagi ya untuk SMRA. Itu ada di hijau ini. Terus juga ada resisten klasik ya di sini. Sama mungkin target bisa ke sini sih kalau target jangka menengah sampai panjangnya ya. Yang pasti ini masih menarik. Dan kalau misalkan teman-teman lihat ini juga bisa dilihat kayak inverted head and shoulder ya. Ini shoulder kiri. Ini headnya. Ini shoulder kanan. Dan hari ini dia breakout. Yang pasti secara teknikal masih menarik, cuman kalau si SMRA ini masih ada resisten trend, jadi dia masih dalam downtrend channelnya ya. Tuh, kalau dibandingkan BSDE dan CTRA tadi kan udah breakout semua ya, udah nggak ada downtrend lagi, dia tinggal naik doang. Tapi ya oke juga, ini potensinya juga masih besar si SMRA ini. Yang pasti itu dia juga kenaikannya hari ini paling besar 12% dengan volume yang sangat besar. Dan disertai dengan akumulasi. Terus juga udah golden cross juga ya, histogramnya udah naik. Diakumulasi sama si MG ini. Ramai sih yang akumulasi, ada MG, ada AK, BK. Karena kalau misalkan kita lihat ya penjual-penjualnya yang rata-rata sekitar 5M ini kan. Sama ini 1M ini. Mungkin 4 broker besar ini badarnya hari ini. Seperti itu. Menurut saya ini masih menarik sih saham-saham properti ini. Kalau misalkan teman-teman masih belum punya barang ya, antara BSDE, CTRA, SMRA itu bisa dijadikan salah satu dimasukkan portofolionya daripada yang kemarin udah take profit dari Antam lah atau dari apalah, dari Breeze yang lain sebagainya, terus bingung mau beli apa yang masih bagus sektornya, mungkin bisa masuk ke properti sini karena dari katalis juga positif, pemerintah sedang memberikan dukungan untuk properti, selain itu juga dari teknikal juga semuanya oke lah. Nah untuk support SMRA ada di 935 dan resistennya di ini ya area 1000 ini sampai 1040. Mungkin kalau mau buy on breakout lebih baik tunggu breakout 1040 sih. Jadi bisa nanti beli di 1050 seperti itu. Kalau udah breakout terus retest terus silahkan entry. Target jangka menengah bisa sampai ke 1800 sih. Kalau misalkan ya yakin aja sih karena IHSG bakalan uptrend juga ini. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk konten hari ini. Kalau teman-teman mau beli salah satu karena melihat analisa ini, saya harap teman-teman punya analisa sendiri juga. Jadi jangan, wah ini paling misalkan, wah ini menurut cuan-cuan saham paling bagus CTRA nih misalkan. Besok pagi langsung HK, jangan kayak gitu. Teman-teman harus punya analisanya juga. Jadi
teman-teman bisa ngecek dulu analisa, nggak apa-apa asal coret-coret aja kalau misalkan belum bisa. Tapi sebenarnya teknikal itu simple kok, seperti itu. Cuman mencari apa ya, karena ini psikologis manusia ya, semua tercermin dalam sebuah chart. Dan asik belajar teknikal itu. Jadi saya nggak mau pom-pom, saya nggak mau ngajak teman-teman untuk beli, saya hanya menganalisa dan teman-teman harus memutuskan sendiri seperti itu. Dan nanti ketika teman-teman punya analisa dan trading plan yang bagus, pasti nanti kalau terjadi nyangkut atau lain sebagainya, nggak bakalan bingung karena sudah punya trading plan. Ya cut loss tinggal cut loss, kena stop loss tinggal stop loss gitu. Take profitnya di mana? Take profitnya di mana? Itu kalau belum punya trading plan kan kayak gitu. Tapi kalau udah punya trading plan ya pasti udah tahu bakal taking profit di mana targetnya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu buat konten hari ini. Buat teman-teman yang ada pertanyaan atau request sahamnya untuk dianalisa, bisa komen aja di YouTube atau DM Instagram kami @cuan-cuan-saham. Insya Allah setiap pertanyaan akan saya balas kok saya udah ada waktu. Oke. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe karena itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Buat teman-teman yang pengen konsultasi juga bisa cek videonya di home YouTube Cuan-Cuan Saham. Nanti tinggal kalau udah paham dengan ketentuannya tinggal janjian via DM Instagram. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Kalau ada maaf saya mohon maaf dan salam cuan.